believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Waktu itu investasi terbaik, termahal, terbesar yang Tuhan kasih kita hari ini. Gagal menggunakan waktu, kita sudah gagal semuanya. Gagal semuanya. Tidak akan ada lagi kembali. Alkitab itu mengisahkan ada 3 waktu. Kronos. Kronos itu waktu semacam siklus. Bangun pagi, mandi, siap di kantor, pulang kantor bikin apa, itu kronos namanya. Yang kedua, waktu yang sangat amat panjang, dari kekal hingga kekal. Dan di ketiga di Alkitab menyebutkan kairos, waktu Tuhan, atau berkaitan dengan momentum yang tidak bisa kembali lagi. Kesempatan hanya datang satu kali. Di dalam kronos itu ada kairos sebenarnya. Tinggal sebagaimana setiap orang bisa memulai sesuatu. Keputusan-keputusan terbesar dalam hidup ini, itu memang harus dihitung dengan waktu dan berani memulai. Kalau orang tidak berani, tidak bisa. Tapi bagaimana sekarang menggambarkan keberanian itu, saudara? Tuhan itu tidak pernah menjanjikan laut tenang, tidak pernah. Iman bertumbuh itu di tengah-tengah badai. Orang kalau semakin jauh berjalan, dia tahu bagaimana dia bersandar pada Tuhan. Yang bagaya-bagaya dong itu jalan belum jauh. Saudara pernah pi pantai kok? Pernah? Pi pantai mana? Lasiana? Oke, Pideng Sapang. Kalau saudara pi pantai, kan bermain-bermain di pinggir pantai itu kan air hanya sampai sini. Saudara bisa tendang-tendang gitu, siram-siram kau. Itu karena di pinggir pantai. Saudara bisa foto-foto, itu pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam, coba. Pas perahu semua tenggelam, woi, perahu semua tenggelam, tolong foto. Yang bagaya-bagaya dong tuh di pinggir pantai. Saudara kalau jalan kaki, pernah jalan kaki? Di mana? Di Ramayana. Kalau saudara jalan kaki bisa kok tidak? Bisa. Tapi saudara lihat, jaraknya dekat, tidak bisa jauh. Karena jarak dekat, kekuatan full ada pada kita. Karena kekuatan full ada pada kita, orang lain kita tidak butuh. Bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Karena kekuatan full ada pada kita. Coba lebih jauh sedikit. Naik ojek. Pernah naik ojek? Di pasar pernah? Di apa pernah? Tulisan ojek gas dari sini, dia gas mati. Saya yakin yang di belakang akan korek dia. Adi, pelan sedikit. Kenapa? Tanta pun ada tidak bisa. Join alam yang tidak bisa tanta. Kok kenapa? Tanta hanya bayar 5.000 saja. Kok memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 saya pakai rem tanta. 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi poinnya dapat. Sudah semakin jauh berjalan, orang mulai takut, mulai belajar bersandar pada Tuhan. Yang bagaya-bagaya itu jalan di pinggir-pinggir pantai sebelum jauh. Lebih jauh lagi, naik bis. Pernah naik bis? Piatan Buah pernah? Bis malam pernah? Sinar Gemilang? Duduk di samping supir pernah? Itu oto lari campur dengan TMF itu, bok-bokan banyak. Hampir-hampir yang supir itu belum injak rem, kita yang mau angkat kaki kok. Jago hilang bapak. Ngeriam bagaya-bagaya itu hanya jalan di mana? Belum jauh, itu jalan belum jauh. Lebih jauh lain, naik kapal feri. Pernah naik kapal feri? Di mana? Rotesa? Alor? Alor. Di Sabu pernah? Di Kenoto? Kalau saudara naik feri, apalagi di Laut Sabu, bisa berenang 10 kilo juga. Kalau tenggelam di Laut Sabu, jago hilang bapak. Tidak bisa. Apalagi musim timur begini. Saya baru kemarin datang dari Sabu. Memang kapal susah betul. Saya dan pesawat saja susah beli kapal. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Kalau musim timur begini masih ada kapal-kapal masih bisa jalan, kami jatuh. Ini kapal mau maju tidak, mundur tidak. Kalau dong tahu ada pendeta di atas on datang, Pak Pendeta Yandi, iya, kita ibadah.
Di darat tidak ibadah Bapak, di Laut Sabu ibadah. Kalau kami ibadah di Laut Sabu itu menarik saudara, di bagian persembahan. Waktu persembahan itu kami tidak pakai tangguk persembahan, tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada. Yang kedua, kami harus pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Kalau ibadah di Laut Sabu itu saudara, waktu yang bawa dos itu sampai, itu sekali isi tangan begini, itu dapat berapa sah? Itu semua langsung masuk, tidak lewat otak, dia langsung begini, lurus. Beda kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda nah, Revo. Ibadah di darat tuh beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Itu kalau yang bawa persembahan datang tuh kita isi tangan di saku begini, itu kayak agak lama. So agak lama kok dia mata kita putar 2-3 detik. Itu mata kayak ada firasat itu gitu. Terus dia angkat uang begini, dia isi begini. Terus yang bawa persembahan selewat baru dia kaget. Kenapa? Tadi beta isi yang merah. Ini yang baju merah dong ini. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah naik pesawat? Di mana? Saudara pun suka berjalan. Kalau naik pesawat jangan naik yang ATR dong, naik yang Boeing dong, Airbus dong, terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki itu berarti kurang lebih 12 km di atas udara. Nah 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita semati. Itu dia baru mati sudah. Itu dia baru mati sudah. Di ketinggian 12 km itu saudara, itu kan sudah cukup aman, sudah bisa lepas dia punya sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan, tidak rencana buang air kecil itu sengaja di belakang supaya orang tahu berangkat kok. Ya. Pas dia jalan begitu tiba-tiba lampu seatbeltnya menyala, terus ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang supaya kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu itu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat. Mau kembali ke buat apa? Itu jago hilang Bapak. Itu dia pulang dengan teratur. Itu mau kencing tunda. Pas dia duduk begitu ada anak kecil 1.000 di depan sebelah, dia tinggal kasih tahu, adik doa. Yang bagaya-bagaya dong jalan di dek-dek sebelum jalan jauh. Nah di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu terlalu cepat toh. Itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apalagi anak ojek dong di muka, lebih kalah. Nah di kecepatan pesawat yang seperti itu, dia tabrak awan, pasti dia guncang toh. Oh itu menarik waktu dia guncang. Waktu dia tabrak awan, pesawat guncang, semua langsung Yesus. Kalau di darat kaget memaki Bapak. Saya belum pernah dengar orang memaki di pesawat, belum pernah. Di Ramayana ada yang tukang memaki, ada. Kumpul kasih dia uang, beli tiket suruh berangkat. Pas yang musim hujan angin tuh sudah dia berangkat. Itu pulang satu persekutuan doa di dia rumah. Bamaki hilang Bapak. Yang bagaya-bagaya tuh baru jalan di pinggir jalan, belum jauh. I believe in God.